Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah. Dulu aku cuma formalitas di pernikahan ini. Sekarang dia sujud di kaki, tapi aku sudah tak punya hati. Aku menikah bukan karena cinta, dan dia juga begitu. Semua hanya perjanjian antar keluarga, surat sakral yang ditandatangani demi gengsi, demi saham perusahaan, demi nama baik. Cinta? Itu urusan nanti. Atau mungkin tak pernah jadi urusan sama sekali. Hari pertama kami serumah, tubuhku masih dingin oleh keringat resepsi yang menempel semalaman. Gaun putihku sudah tergantung di lemari, dan malam itu, aku hanya duduk di tepi ranjang menatap siluet Arvin yang berdiri di depan jendela. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Aku akan tidur duluan, ucapku pelan, tanpa berharap respons. Ia hanya mengangguk, masih menatap lampu kota yang berkedip di luar sana. Aku pun menyelimutkan tubuh, membelakangi dia. Tak ada sentuhan. Tak ada bahkan sekadar selamat malam. Dan begitulah malam-malam berikutnya berlangsung. Ranjang itu tidak pernah kosong. Tapi tak pernah juga penuh kehangatan. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di kamar hotel, berbagi tempat tidur tanpa berbagi jiwa. Ia sibuk di pagi hari, pulang larut malam. Dan jika pun ia masuk kamar lebih awal, itu hanya untuk menyalakan pendingin ruangan dan membuang napas panjang sebelum akhirnya terlelap dengan punggung menghadapku. Kadang-kadang, aku berpikir, aku terlalu berharap. Tapi saat kulihat foto pernikahan kami yang dipajang di ruang tamu, aku tahu satu hal. Orang-orang mengira kami bahagia. Dan itu cukup. Untuk sementara. Sampai suatu malam, sekitar pukul 10, aku yang baru selesai mandi mendengar suara dari speaker Bluetooth di kamar. Speaker itu biasa digunakan Arvin untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Tapi yang terdengar bukan lagu, melainkan tawa perempuan. Dan bukan cuma tawa, melainkan helaan napas panjang dan gumaman kecil yang membuat jantungku berdebar tidak karuan. Aku belum puas, Vin. Kamu cepat banget sih. Tanganku gemetar. Suara itu keluar dari speaker, tersambung otomatis dari ponsel Arvin yang tertinggal di meja rias. Butuh beberapa detik untuk aku sadar, rekaman itu bukan hanya suara iseng, itu adalah rekaman pribadi, mungkin voice note, atau rekaman malam sebelumnya. Aku matikan speaker itu. Pura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi malam itu aku tidur di sisi ranjang dengan bantal menggantikan pelukanku sendiri. Keesokan paginya, ia bertingkah biasa, sarapan tanpa rasa bersalah, membaca koran di meja makan, menyapaku seperti biasa, Naya, kopi, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan aku pun menahan senyum palsu yang kupelajari dari ibuku dulu. Senyum perempuan yang tahu suaminya tidur dengan perempuan lain, tapi masih harus membuatkan sarapan karena harga diri lebih penting dari kemarahan. Aku mulai memperhatikan geraknya. Parfumnya berbeda. Dulu ia tak suka wangi manis, tapi sekarang tubuhnya beraroma vanila lembut. Leher bajunya kadang beraroma bedak bayi. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak berusaha menutupi semua itu. Seolah ia tahu, aku tak akan berani menggugat. Sampai, pada akhirnya aku menemukan dompetnya di sofa. Tanpa sengaja, aku membukanya, mencari kartu BPJS yang biasa kupakai untuk booking rumah sakit ayahku. Tapi di sela dompet itu, terselip dua foto kecil. Satu foto pernikahan kami. Satu lagi, perempuan lain. Selfie dengan gaun tidur merah. Memamerkan pundak dan senyum penuh percaya diri. Aku menatap dua foto itu lama. Satu adalah formalitas yang disahkan negara. Satu lagi adalah kenyataan yang dinikmati suamiku. Tapi malam itu, aku tak marah. Aku hanya berdiri lama di depan cermin. Kubuka dasterku. Aku berdiri telanjang, menatap tubuhku yang tak pernah disentuh, pundakku yang tak pernah dicium, payudaraku yang tak pernah diraba dengan rasa. Dan aku menangis.
Bukan karena tubuh ini tak diinginkan, tapi karena aku pernah berharap dicintai, setidaknya dihargai. Arvin pulang malam itu. Wajahnya lelah. Tapi ia masih sempat menatapku sebentar sebelum tidur. Dan disinilah aku sadar. Aku bukan istri yang dia butuhkan. Aku hanya pajangan legal. Di kehidupan sosialnya, di atas ranjang yang lebar ini, aku tak lebih dari penanda bahwa ia pria mapan dan menikah, tapi aku bersumpah pada diri sendiri malam itu. Jika aku tetap bertahan, bukan karena cinta, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana laki-laki ini bisa menyakiti tanpa sadar telah kehilangan. Karena sekali waktu nanti, saat aku memutuskan pergi, tak akan ada suara speaker yang bisa menyaingi jeritan hati yang ditinggalkan. Dan saat itu tiba, biar dia tahu, perempuan yang dia abaikan malam ini akan jadi satu-satunya alasan dia menangis suatu hari nanti. Setiap Jumat malam, Arvin pulang terlambat, selalu, bukan pukul 9 atau 10, tapi kadang lewat tengah malam, dengan mata sedikit merah dan tubuh mengeluarkan wangi asing yang tak pernah ada di rumah ini. Parfum lembut yang manisnya menusuk hidung, kadang terlalu menyengat, sampai bisa membuat perutku mual meski belum hamil. Awalnya, aku pura-pura tidur. Aku membiarkan tubuhku menghadap dinding saat dia membuka pintu kamar, menaruh kunci mobil di meja nakas, dan rebah dengan napas panjang. Tapi semakin sering kulakukan, semakin jelas ku dengar suara lirihnya di balik embusan. Napas, nama yang ia bisikan bukan namaku, bukan Naya, tapi Keisha. Keisha. 4 huruf. 1 tusukan. Itu bukan sekadar nama. Itu adalah bukti bahwa hatinya telah lama pergi. Malam itu, aku tak ingin pura-pura. Aku menunggunya di ruang tamu, duduk bersila dengan daster tipis dan rambut belum dikeringkan. Wajahku tak lagi penuh bedak. Aku ingin dia melihatku sebagai aku, bukan sebagai istri yang sempurna, tapi perempuan yang masih berusaha dipahami. Saat pintu terbuka, aku mencium aroma tubuh perempuan lain yang menempel di jas suamiku. Tangannya menggenggam ponsel, dan sekilas, aku lihat notifikasi pesan yang membuat perutku seperti dijerat. Kapan lagi, Vin? Tadi belum puas. Masih ada sisa malam buat kita. Keisha. Arvin terdiam melihatku menatap layar ponselnya. Tidak panik, tidak bersalah, hanya gugup sepersekian detik, lalu tenang kembali. Kamu nungguin aku? Tanyanya. Datar, aku mengangguk. Aku belum tidur, ingin ngobrol sebentar. Ia melepas jasnya, duduk di sofa, menyalakan rokok yang bahkan tak biasa ia hisap. Ia tak bicara. Dan aku pun begitu. Hanya suara korek api dan detik jam dinding yang menemani kami. Sampai Jacobi berkata pelan, "Kamu tahu kan Keisha bukan aku?" Arvin menoleh pelan. "Apa maksudmu?" Nama itu keluar dari mulutmu semalam, dan juga malam-malam sebelumnya. Ia terdiam, tak menyangkal, tak mengelak. Dan di titik itu, aku, sadar. Ia bahkan tak punya tenaga untuk berbohong. "Apa dia lebih cantik?" Tanyaku lirih. Arvin menatapku. Matanya merah entah karena alkohol atau rasa bersalah yang terlambat datang. "Bukan soal itu." "Kalau bukan soal itu, kenapa bukan aku yang kau cari?" Ia tak menjawab, tapi tangannya bergerak perlahan, meraih tanganku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arvin menyentuhku bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai seseorang yang sedang ingin menenangkan luka. Tapi sayangnya aku sudah terlalu sering berdarah. Sentuhannya naik ke lengan, lalu ke bahuku. Ia mendekat, napasnya hangat di leherku, dan untuk sesaat tubuhku menggigil. Antara muak dan rindu, antara ingin didorong dan ingin dipeluk. Jari-jarinya meraba tengkuku, menyibak rambut yang masih basah. Bibirnya menyentuh leherku perlahan, dan aku tak menolak. Tubuh ini memang belum terbiasa disentuh olehnya. Tapi malam itu, aku ingin tahu, apakah yang ia cari dari tubuh perempuan lain bisa ia temukan padaku. Saat bibirnya turun ke pundak, aku memejamkan mata, tapi bukan karena menikmati. Justru karena aku harus menahan air mata yang ingin jatuh. Aku ingin tahu, apa ia akan menyebut namaku kali ini? Atau tetap Keisha?
Tapi ketika ia menarikku ke pangkuannya, aku berhenti. Tanganku mendorong dadanya perlahan, bukan karena tak ingin, tapi karena aku tak bisa. Kau bisa tidur denganku malam ini, Finn. Tapi itu tidak akan membuatmu berhenti mencintai dia. Dia terdiam, wajahnya pucat. Entah karena tertampar kalimat itu, atau karena sadar bahwa aku bukan lagi perempuan yang ia anggap tak tahu apa-apa. Aku berdiri, mengambil jasnya, dan menyerahkannya kembali. Malam ini kau tidur sendiri, bukan karena aku marah, tapi karena aku ingin kau tahu, tubuh ini bukan tempat pelarian. Aku masuk kamar, menutup pintu perlahan, dan di balik pintu aku menangis, bukan karena ditolak, tapi karena menolak orang yang selama ini ingin kupeluk, ternyata lebih menyakitkan dari ditinggalkan. Malam itu, aku tidur telentang. Mata terbuka menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian. Ada luka yang setia menemani. Luka bernama kesadaran bahwa aku telah menjadi istri dari pria yang jatuh cinta pada bayangan. Dan sayangnya aku bukan bayangan itu. Aku adalah nyata. Tapi ternyata, yang nyata tak selalu dipilih. Pagi itu Arvin masih ada di sofa. Tak berubah posisi. Bajunya masih baju semalam, matanya sembab, tapi bukan dari tangis, karena Arvin bukan tipe lelaki yang menangis. Tapi dari begadang dengan rasa bersalah yang tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Aku melewatinya begitu saja. Membuka tirai ruang tamu, membiarkan cahaya pagi menampar wajahnya yang kusut. Aku buatkan kopi, kataku singkat, seperti biasa. Ia hanya menoleh pelan, matanya sayu. Tak ada terima kasih, tak ada tanya. Hanya hening yang menggantung seperti sprei yang tak pernah diganti. Penuh noda, tapi tetap digunakan karena tak ada pilihan lain. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Bukan jadi lebih baik, bukan juga pecah berantakan. Tapi berubah jadi semacam perjanjian diam. Aku tetap di rumah, tetap jadi istri. Tapi aku tak lagi menyentuhnya. Dan dia tahu itu. Kalau sebelumnya aku masih menyisir rambutnya saat dia duduk di depan kaca, kini aku hanya meletakkan sisirnya di meja dan pergi. Kalau dulu aku masih mencium pipinya meski hambar, sekarang aku bahkan tak menoleh saat ia pergi kerja. Dan anehnya, Arvin tidak lagi terlalu sering pulang larut malam. Keisha menghilang dari aroma bajunya. Tapi aku tahu, bukan karena dia berhenti, tapi karena dia mulai merasa diawasi. Bukan olehku, tapi oleh dirinya sendiri. Kami seperti dua aktor di panggung rumah tangga. Tak lagi bicara naskah, hanya saling menebak arah gerak. Tapi aku tahu satu hal, Arvin mulai terganggu. Dia mengetuk pintu kamar setiap malam. Awalnya sekali, lalu 2 kali. Sampai akhirnya dia mencoba membuka sendiri. Tapi aku selalu mengunci. Kita harus bicara, katanya suatu malam dari balik pintu. Besok pagi, setelah kamu mandi, jawabku datar. Kenapa kamu berubah? Aku tak menjawab, tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Karena aku lelah jadi benda yang kamu miliki, tapi tak kamu hargai. Karena aku muak jadi tubuh yang kamu abaikan, tapi kamu pikir akan selalu ada di sisimu. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi, memakai blus putih ketat yang jarang kupakai, merapikan rambut, memulas lipstik merah tipis, dan menyemprotkan parfum mawar yang biasa kupakai dulu, saat aku masih berharap disentuh. Arvin menatapku agak lama di meja makan. Matanya tak biasa, seperti ada api kecil yang dulu pernah padam, tiba-tiba menyala. Tapi aku pura-pura tak melihat. Kamu mau kemana? Tanyanya. Ke kantor. Aku ambil. Proyek baru. Kenapa nggak bilang? Aku tersenyum kecil. Karena kamu juga nggak pernah bilang kalau kamu tidur sama perempuan lain. Wajahnya memucat. Tangannya menahan sendok. Naya. Suaranya pelan. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku mendekat. Berdiri di sampingnya. Membungkuk sedikit. Cukup dekat untuk membiarkan dia mencium parfumnya yang dulu ia benci. Aku nggak akan pergi, Finn. Tapi kamu nggak akan bisa menyentuhku lagi. Aku mencium dahinya. Sekilas. Tanpa cinta.
tapi dengan seluruh dendam yang sudah terlalu lama kusimpan. Sejak hari itu, Arvin berubah jadi pria yang gelisah. Ia mulai pulang lebih awal, berusaha ngobrol, berusaha menyentuh tanganku di dapur, memijat pundakku waktu aku masak. Tapi aku diam, tak menolak, tapi juga tak membalas. Suatu malam, ia masuk kamar dengan alasan AC kamar sebelah rusak. Ia masuk pelan-pelan, duduk di tepi ranjang, menyentuh pahaku yang terbuka karena daster. "Boleh aku tidur di sini malam ini?" bisiknya. Aku menoleh. "Tidur boleh, tapi jangan sentuh." "Tapi aku suamimu." Aku menatapnya, tajam. "Waktu aku butuh jadi istrimu, kamu ke tempat lain. Sekarang giliran aku jadi diriku sendiri, kamu mau aku balik jadi istri?" "Terlambat, Vin." Ia menelan ludah, tapi tetap tidur di sebelahku malam itu, dengan jarak 1 bantal dan 2 luka yang tak bisa dijahit dengan pelukan. Di malam yang hening, aku mendengar tubuhnya bergeser, tangannya hampir menyentuh pinggangku, tapi sebelum menyentuh, ia menariknya lagi. Mungkin karena tahu kalau kali ini dia menyentuhku, dia akan jatuh, tapi aku tak akan menangkapnya. Dan saat dia tidur, aku menatap langit-langit dan tersenyum getir. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku mengerti. Diamku lebih melukai dia daripada teriakanku. Malam itu, aku menang tak pakai suara, dan dia kalah, tanpa perlawanan. Aku tak sedang membalas, aku hanya sedang sembuh. Dan kadang, proses sembuh itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang tak disadari orang yang melukai. Bekerja bukan pelarian, tapi ruang bernapas. Setelah bertahun-tahun hidup di rumah yang hanya berisi perabot mahal dan kesunyian yang mewah, akhirnya aku bisa duduk di kursi yang tak harus empuk, berbicara tanpa harus hati-hati, dan, anehnya, merasa diinginkan. Meski hanya dalam bentuk perhatian sederhana. Namanya Dani. Usianya mungkin 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Tapi caranya memandang seperti pria yang sudah lama belajar menghargai perempuan tanpa harus memilikinya. Ia tak pernah memuji tubuhku, tapi caranya mengatakan, "Blus kamu hari ini bikin kamu kelihatan berani," membuat pipiku hangat dengan cara yang berbeda. Di hari ketiga proyek bareng, Dani menaruh segelas kopi di mejaku. Tanpa gula, kayak kamu yang enggak butuh pemanis tambahan. Aku tertawa pelan. Bukan karena rayuannya lucu, tapi karena aku lupa kapan terakhir kali aku tertawa karena merasa dihargai. Sore itu hujan deras. Kami lembur bersama di kantor klien. Meja kerja, kami sempit. Tangan kami bersentuhan beberapa kali, tapi tidak satupun dari kami yang menarik diri. Dan ketika listrik sempat padam sepersekian detik, aku bisa rasakan napas Dani tepat di depan wajahku. Dekat. Terlalu dekat. "Kalau aku boleh tahu," bisiknya, "perempuan secantik kamu, kenapa bisa kelihatan sepi banget dari dekat?" Aku menatap matanya. Tenang. Dalam. Bukan mata yang ingin menaklukkan, tapi mata yang ingin mengerti. "Kamu belum pernah jadi istri yang cuma dipakai untuk rapat keluarga besar, kan?" tanyaku. Pelan ia menggeleng sambil tersenyum getir. "Belum, tapi aku pernah jadi anak dari pernikahan kayak gitu. Jadi, aku tahu sakitnya." Hening sejenak. Suara hujan jadi latar. Aroma tubuh Dani bercampur dengan aroma kopi yang belum habis. Lalu, ia mendekat. Tangannya menyentuh jemariku perlahan, tak menuntut. Hanya ingin memastikan, aku masih hidup. Masih layak disentuh. Dan bodohnya, aku tak menarik tangan itu. 1,5 tahun menikah, tubuhku belum pernah diraba selembut ini. Kalau kamu bahagia, aku pergi. Tapi kalau kamu bertahan cuma karena malu cerai, ia tidak melanjutkan. Tapi tatapannya, cukup. Aku berdiri, mengambil jas hujan. Tak ingin terlalu lama larut. Tapi saat aku melewati Dani, ia berkata pelan di belakangku, "Kalau suatu hari kamu mau disentuh bukan karena kewajiban, aku pengen jadi laki-laki pertama yang kamu pilih, bukan yang kamu terima." Ucapan itu menamparku seperti kenyataan. Malamnya, aku pulang ke rumah lebih larut dari Arvin. Ia duduk di meja makan, masih dengan laptop di depannya.
Tapi kali ini, ia tak bertanya kenapa aku pulang telat. Ia hanya menatap blaus putihku yang melekat basah di tubuh. Dan tiba-tiba wajahnya berubah. Kamu, bagaimana? Suaranya datar, tapi rahangnya mengeras, kerja, lembur. Dengan siapa? Aku menaruh tas pelan di kursi. Kenapa? Takut posisimu digeser? Padahal kamu yang dulu sering lupa jam pulang. Ia berdiri, matanya tajam, tapi aku lebih tenang. Karena kali ini, akulah yang menggenggam kendali rasa. Dia pegang kamu? Tanyanya, nyaris seperti bisikan yang mendidih. Kenapa? Kamu takut tahu rasanya kehilangan? Kami saling diam, tapi udara berubah. Tegang. Arvin mendekat. Menarik. Pinggangku. Mendekatkan tubuhnya ke tubuhku yang masih basah. Tangannya menggenggam kasar. Nafasnya memburu. Tapi aku mendesah lirih. Bukan karena nikmat, tapi karena getir. Kalau kamu sentuh aku karena cemburu, jangan harap tubuhku bisa nerima kamu, bisikku di telinganya. Ia mundur pelan, seperti ditampar oleh pantulan dirinya sendiri. Malam itu, aku tak menangis. Tapi Arvin yang tak bisa tidur. Ia keluar kamar, merokok di teras. Sendirian, aku berbaring di ranjang. Dasterku masih melekat lembab, tapi tubuhku hangat. Bukan karena disentuh, tapi karena akhirnya aku merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, cinta tak harus datang dari lelaki yang kau nikahi. Kadang, ia datang dari cara lelaki lain menatapmu. Tanpa menyentuh sekalipun, tapi membuat seluruh lukamu terasa pelan-pelan sembuh. Tubuh ini pernah menunggu disentuh dengan cinta, pernah berharap ciuman di kening sebelum tidur. Tapi sekarang, aku sudah lupa rasanya dipeluk tanpa maksud pelampiasan. Luka-luka itu tak hilang tapi tak lagi menjerit. Dan Arvin, lelaki yang dulu ku kejar kehangatannya, baru sekarang merasa kehilangan saat bara di tubuhku sudah padam untuknya. Pagi itu aku memakai gaun midi berwarna merah bata. Leher terbuka, lengan sedikit menggantung, tak vulgar, tapi cukup. Membuat kepala suamiku menoleh 2 kali. Tangannya menghentikan kopi yang baru ia teguk, matanya terdiam lama. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Ketemu klien. Dani ikut. Ada jeda dalam suaranya. Napasnya terdengar berat. Kenapa selalu Dani? Aku menoleh tersenyum kecil. Karena dia laki-laki yang mendengarkan saat kamu hanya tahu menyuruh. Wajahnya memucat. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli pada reaksinya. Arvin terlambat. Terlambat melihat bahwa tubuh dan hatiku tak lagi menunggu dia. Hari itu, presentasi berlangsung lancar. Dani menemaniku seperti biasa. Tenang, suportif, tidak menyentuh secara fisik, tapi selalu menyentuh sisi yang Arvin tak pernah lihat. Pikiranku selesai. Kerjaku kami makan malam di tempat sederhana. Dani memesan makanan tanpa bertanya. Ia ingat aku tak suka daging berlemak. Ia tahu aku selalu minta es teh tawar. Hal-hal kecil yang suamiku sendiri tak pernah perhatikan meski sudah bertahun-tahun tinggal serumah. Kadang aku mikir, katanya, sambil menerabaskan Donya, why kamu terlalu dewasa untuk terus menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar hadir? Aku menelan ludah. Kata-katanya terlalu jujur. Dani menatapku lama. Kalau kamu cuma ingin dicintai, aku bisa belajar. Aku nggak janji jadi sempurna, tapi aku janji nggak akan ngebikin kamu merasa sendiri. Ada getar yang tak bisa kusembunyikan, tapi aku diam, tak membalas. Hanya memejamkan mata sebentar, mengumpulkan kekuatan untuk tidak tenggelam. Malam itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Arvin menungguku di ruang makan, dengan meja berantakan dan botol wine setengah habis. Iya, mabuk tapi masih sadar. Kamu tidur sama dia? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Takut. Padahal waktu kamu tidur sama Keisha, kamu bahkan gak tanya aku udah makan atau belum. Aku suami kamu, Naya. Aku berhak tahu. Suaranya meninggi. Aku menghampirinya. Mendekat sampai jarak kami cuma sejengkal. Kamu suami secara status, tapi Dani lebih tahu aku dari kamu. Dia lebih peka, lebih peduli.
Bahkan kalau aku sakit, aku yakin dia yang pertama cari obat. Kamu mungkin nanya pun enggak. Arvin terdiam. Tangannya mengepal, matanya basah. Bukan karena amarah, tapi karena takut. Aku bisa lihat itu. Aku masih cinta kamu, bisiknya. Sayangnya, aku udah nggak bisa cinta orang yang baru sadar punya istri setelah takut kehilangan. Ia meraih tanganku, menarikku ke pelukannya. Tubuhnya panas. Mungkin karena alkohol. Atau karena ketakutan yang baru datang belakangan. Tangannya meraba pinggangku, mencoba memelukku seperti dulu. Tapi pelukan itu hampa. Aku diam, tak melawan, tapi juga tak membalas. Ia mencium leherku. Bibirnya bergetar. Biarkan aku mencintai kamu malam ini. Tapi aku mendorong dadanya pelan. Mata kami bertemu. Kamu nggak bisa mencintaiku dengan tangan yang dulu kamu pakai menyentuh orang lain. Arvin terduduk lemas. Tak bersuara. Matanya merah, dan aku tahu, malam itu bukan tubuhku yang dia rindukan. Tapi rasa bersalah yang akhirnya datang ketika semuanya sudah tak sama lagi. Karena gairah itu sudah bukan miliknya lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa menyesalnya jadi laki-laki yang membiarkan cintanya dibakar habis sebelum dia sempat mencicipi hangatnya. Arvin mulai bangun lebih pagi. Sarapan dibuatnya sendiri. Kadang ia juga buatkan punyaku, tapi aku tak pernah menyentuhnya. Mungkin karena aku tak yakin rasa yang ia tuangkan bukan rasa penyesalan. Setiap pagi, dia menatapku seolah meminta waktu diputar. Tapi aku sudah terlalu jauh berjalan untuk menoleh ke belakang. Aku pengen mulai lagi, katanya suatu pagi, pelan, saat aku bersiap keluar. Aku nggak pernah bilang ingin mengakhiri. Jawab menatap kaca memulas lipstik tipis. Aku cuma berhenti menunggu kamu sadar. Aku lihat ia menunduk. Napasnya berat. Tapi aku tak peduli lagi. Luka yang terlalu lama dibiarkan diam tak akan sembuh dengan ucapan. Harus dengan perbuatan. Dan Arvin tak pernah cukup cepat untuk memperbaiki. Dani semakin sering hadir. Bukan dalam bentuk pelukan atau ciuman, tapi dalam bentuk perhatian kecil yang tak mengikat tapi terasa. Ia tak pernah menuntut, tapi selalu ada. Ketika aku sakit kepala karena pekerjaan, dia mengirimkan minuman jahe hangat lewat kurir. Ketika aku mendadak panik karena dokumen hilang, dia bantu menenangkan. Ketika aku tak bisa bicara apa-apa, dia diam bersamaku. Arvin tahu. Dan dia mulai goyah. Aku sering melihatnya berdiri di jendela, menatapku yang baru turun dari mobil dan masih sempat tersenyum kecil pada Dani. Arvin pernah menungguku di garasi. Wajahnya pucat, nafasnya tak stabil. Dia mencintai kamu, ya? Aku tak menjawab. Kalau kamu cinta dia, tinggalin aku. Aku siap. Aku menatap wajahnya lama. Masalahnya, Vin, kamu baru siap ketika kamu kehilangan semuanya. Ia menunduk. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kamu tahu, tapi kamu selalu milih diam saat aku butuh suara. Dan sekarang, ketika aku sudah belajar bicara sendiri, kamu baru ingin mendengarkan. Hari itu Arvin tidak masuk kerja. Ia sakit. Kata dokternya tekanan darah tinggi. Tapi aku tidak ikut menemaninya di rumah sakit. Aku sibuk di proyek. Ia sendiri. Dan aku rasa itu hukuman yang cukup adil untuk semua kesendirianku dulu yang tak pernah ia pedulikan. Malam harinya ia pulang, memaksakan diri duduk di sofa. Aku takut kamu pergi, Nay. Aku memang nggak kemana-mana, Vin. Tapi kamu kehilangan aku bukan karena aku pindah rumah. Tapi karena kamu terlambat jadi rumah buatku. Ia menatapku seperti orang tenggelam melihat pelampung yang hanyut terlalu jauh. Cinta itu bukan soal status, tapi soal prioritas. Tiba-tiba air matanya jatuh. Tangisnya meledak. Bukan seperti laki-laki yang cengeng, tapi seperti lelaki yang akhirnya sadar bahwa harga dari mengabaikan bukan cuma ditinggalkan, tapi ditinggalkan oleh seseorang yang tetap diam di tempatnya. Ia bersimpuh. Memeluk lututku, tangannya dingin. Aku udah nggak tahu caranya hidup tanpa kamu. Dan kalimat itu tak membuatku iba, justru membuatku lebih sakit.
karena yang ia takutkan bukan kehilanganku, tapi kehilangan kenyamanannya bersamaku. Aku akan tetap di sini, Finn. Tapi kamu harus tahu, aku bukan milikmu seperti dulu. Tubuhku bisa kamu lihat. Tapi hatiku mungkin sudah tak bisa kamu sentuh lagi. Dan malam itu, Arvin tak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Pagi-pagi aku bangun, melihat matanya sembab, bibirnya pecah. Tangannya gemetar memegang secarik surat. Sebuah kertas lama, surat tulisan tangan yang dulu pernah kubuat di awal pernikahan. Surat cinta yang tak pernah ia baca. "Kenapa kamu gak pernah kasih ini?" tanyanya lirih. "Aku pernah, tapi kamu sibuk sama Keisha." Ia menunduk. Dan saat itulah air matanya tumpah. Bukan seperti tangisan pria dewasa, tapi seperti anak kecil yang kehilangan ibunya di tengah keramaian. "Maafin aku, Nay. Aku hancur." Aku berdiri, menepuk bahunya sebentar. Aku nggak ingin membalas Finn, tapi aku juga nggak mau tertinggal. Dan di titik itu, Arvin tahu, ia bukan lagi lelaki yang ditunggu, tapi lelaki yang hanya akan dikenang karena pernah punya segalanya, lalu membiarkan semuanya pergi satu persatu. Aku pernah berdiri di posisi terendah dalam hidup, menjadi istri yang tak dianggap, tubuh yang tak disentuh, hati yang tak dipedulikan. Aku pernah menunggu dengan air mata menetes di bantal yang sama setiap malam. Tapi sekarang, saat aku sudah berhenti berharap, justru dia yang mulai tersungkur di titik terendahnya. Arvin kehilangan kendali. Ia mulai mudah marah, uring-uringan di kantor, bahkan keluar dari proyek besar yang dulu sangat ia banggakan. Ia berubah menjadi pria yang hidupnya tak lagi punya pusat. Karena pusatnya, yang selama ini ia kira akan selalu diam di rumah, ternyata telah berdiri tegak dan tak lagi bisa dijatuhkan. Hari itu aku diminta tampil dalam sebuah presentasi besar. Aku mengenakan blazer hitam, celana panjang dengan potongan ramping, dan lipstik merah yang menyala. Rambutku disanggul sederhana, tapi mataku menatap tajam ke arah semua hadirin. Dan di baris belakang ruangan, Arvin berdiri, menatapku dengan mata yang sama seperti malam pertama kami, tapi berbeda. Dulu, dia menatapku dengan dingin. Kini, dia menatapku dengan kepanikan. Setelah acara, ia mengejarku ke parkiran. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya penuh amarah. "Kamu nikmatin ini semua ya?" bentaknya. "Apa?" tanyaku tenang, membuka pintu mobil. "Kamu nikmatin jadi pusat perhatian. Dinilai cantik, dihormati, dipuja. Apa kamu senang akhirnya bisa balas dendam?" Aku menatapnya tajam. "Kalau ini kelihatan seperti balas dendam, itu karena kamu terlalu terbiasa melihat aku lemah." Ia terdiam. Matanya mulai berair, tapi tak ada lagi simpati dalam hatiku. "Aku bangkit bukan untuk menyakitimu, Finn. Aku bangkit karena aku nggak mau mati hanya karena kamu nggak tahu caranya mencintaiku." Ia mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku menarik diri. "Kamu masih milik aku, Nay. Kamu pikir tubuhku itu properti?" "Bukan, Finn. Aku bukan barang yang kamu beli dengan akad nikah lalu kamu simpan di lemari." Ia menghela napas keras, lalu bersimpuh di sisi mobil, memegangi lututku. "Setiap hari aku nunggu kamu pulang, tapi kamu makin jauh. Aku kehilangan kamu. Aku juga pernah kehilangan diriku sendiri karena kamu." Balasku dingin. "Sekarang, rasain. Rasain seperti apa hidup tanpa aku. Padahal aku masih ada. Itu yang selama ini kamu lakuin ke aku, Finn. Aku masih ada, tapi kamu abaikan. Sekarang giliranmu." Arvin tertunduk, tangisnya pelan. Tapi bukan lagi tangis cinta. Itu tangis lelaki yang kehilangan, bukan karena orang lain merebut, tapi karena dirinya sendiri yang membuang. Malamnya, ia mabuk. Aku tahu dari suara gaduh di ruang tamu. Ia menjatuhkan vas, memecahkan gelas, menabrak meja kecil. Aku keluar kamar, berdiri menatapnya dari tangga. "Finn, kamu ngapain?" "Aku nyari kamu, Nay." "Kamu di mana? Kamu di mana, Nay? Kamu pergi, kamu hilang dari aku." "Padahal aku masih di rumah ini," jawabku dingin.
Tapi kamu buta. Ia duduk di lantai, menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Kesayangannya, aku turun perlahan, mengambil selimut, menutup tubuhnya yang gemetar. Tapi aku tak menyentuhnya lebih dari itu. Tidur, Finn. Besok pagi aku ada kerjaan. Suaraku lembut. Tapi bukan karena cinta, tapi karena belas kasihan. Keesokan paginya, aku keluar lebih awal. Ada undangan makan siang dari klien. Dani ikut, seperti biasa. Tapi pagi itu, Arvin berdiri di depan pintu rumah. Matanya masih sembab, tapi kali ini bukan karena mabuk. Kalau kamu milih dia, bilang, aku siap. Aku tersenyum kecil. Aku nggak milih siapa-siapa, Vin. Aku cuma milih diriku sendiri. Dan Arvin hanya bisa menatapku pergi. Mobilku menjauh. Dingin AC belum bisa menenangkan panas di dadanya. Luka yang selama ini kupeluk, kini pindah ke tubuhnya. Ia rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan seseorang yang tak lagi menoleh meski kau teriak dari belakang. Hari itu, dia menelan seluruh dosanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut memuntahkan luka yang terlalu lama ditahan. Aku berdiri di depan lemari, menggulung satu persatu pakaianku ke dalam koper. Tidak buru-buru, tidak panik. Setiap lipatan adalah penanda luka yang kini tak lagi ingin kubiarkan bernanah. Di rumahannya, Arvin masuk kamar dengan nafas tak beraturan. Rambutnya basah, bajunya kuyup. Entah dari hujan atau dari peluh rasa takut yang membanjiri tubuhnya. Matanya mencari, tangannya gemetar. Dan saat melihat koper di ranjang, ia tahu, ini bukan ancaman, ini keputusan. Kamu mau kemana? Suaranya pecah. Aku nggak pergi dari rumah ini, Vin. Jawabku, tenang. Aku pergi dari rasa yang udah lama mati tapi terus kamu paksa hidup. Ia maju beberapa langkah. Matanya merah, wajahnya hancur. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gini. Nei, aku masih cinta kamu. Aku berubah, aku nyoba, aku minta maaf. Kamu tahu kenapa aku akhirnya pergi? Potongku cepat. Karena kamu cuma tahu cara menahan orang. Tapi nggak pernah benar-benar belajar mencintai. Tangannya mengepal. Tubuhnya limbung. Aku kehilangan kamu, Nay. Tapi aku belum siap. Belum selesai. Aku menutup koper terakhir. Aku juga belum selesai, Vin. Tapi aku selesai jadi istri yang kamu abaikan. Dia bersimpuh. Air matanya jatuh deras. Lirihnya makin tenggelam oleh suara hujan. Tolong jangan tinggalin aku. Aku hancur. Aku nggak bisa hidup kalau kamu pergi. Aku menatapnya dari atas. Lelaki yang dulu kucintai, kini menangis di lantai, memohon seperti anak kecil yang kehilangan pelindungnya. Tapi aku bukan lagi perempuan yang akan luluh hanya karena air mata. Kamu menangis sekarang, Vin. Tapi tahu nggak, siapa yang pertama kali menangis dalam pernikahan ini? Aku menunduk, menatapnya. Aku. Kamu tahu siapa yang tidur berbulan-bulan sambil membelakangi suaminya? Aku. Siapa yang nahan Ishak di bawah shower karena nggak punya tempat curhat? Aku. Siapa yang peluk dirinya sendiri karena kamu sibuk main sama perempuan lain? Aku, Vin. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi menahan. Aku biarkan semua itu meledak. Karena malam ini, aku tak ingin terlihat kuat. Aku ingin dia tahu, perempuan sepertiku juga bisa patah, tapi tetap memilih berdiri dan melangkah. Arvin memeluk kakiku, menangis tak terkendali. Kalau kamu pergi, Nay, aku mati. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menunduk, mengangkat dagunya. Kamu baru merasa butuh saat kehilangan. Tapi, tahu nggak, Vin? Kehilangan yang sebenarnya adalah saat aku masih di sini, tapi kamu nggak pernah benar-benar melihat aku. Aku pernah berdiri di posisi terendah dalam hidup. Menjadi istri yang tak dianggap, tubuh yang tak disentuh, hati yang tak dipedulikan. Aku pernah menunggu dengan air mata menetes di bantal yang sama setiap malam. Tapi sekarang, saat aku sudah berhenti berharap, justru dia yang mulai tersungkur di titik terendahnya. Arvin kehilangan kendali. Ia mulai mudah marah, uring-uringan di kantor, bahkan keluar dari proyek besar yang dulu sangat ia banggakan.
Ia berubah menjadi pria yang hidupnya tak lagi punya pusat. Karena pusatnya, yang selama ini ia kira akan selalu diam di rumah, ternyata telah berdiri tegak dan tak lagi bisa dijatuhkan. Hari itu aku diminta tampil dalam sebuah presentasi besar. Aku mengenakan blazer hitam, celana panjang dengan potongan ramping, dan lipstik merah yang menyala. Rambutku disanggul sederhana, tapi mataku menatap tajam ke arah semua hadirin. Dan di baris belakang ruangan, Arvin berdiri, menatapku dengan mata yang sama seperti malam pertama kami, tapi berbeda. Dulu, dia menatapku dengan dingin. Kini, dia menatapku dengan kepanikan. Setelah acara, ia mengejarku ke parkiran. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya penuh amarah. "Kamu nikmatin ini semua ya?" bentaknya. "Apa?" tanyaku tenang, membuka pintu mobil. "Kamu nikmatin jadi pusat perhatian. Dinilai cantik, dihormati, dipuja. Apa kamu senang akhirnya bisa balas dendam?" Aku menatapnya tajam. "Kalau ini kelihatan seperti balas dendam, itu karena kamu terlalu terbiasa melihat aku lemah." Ia terdiam. Matanya mulai berair, tapi tak ada lagi simpati dalam hatiku. Aku bangkit bukan untuk menyakitimu, Vin. Aku bangkit karena aku nggak mau mati hanya karena kamu nggak tahu caranya mencintaiku. Ia mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku menarik diri. "Kamu masih milik aku, Nay. Kamu pikir tubuhku itu properti?" "Bukan, Vin. Aku bukan barang yang kamu beli dengan akad nikah lalu kamu simpan di lemari." Ia menghela napas keras, lalu bersimpuh di sisi mobil, memegangi lututku. "Setiap hari aku nunggu kamu pulang. Tapi kamu makin jauh. Aku kehilangan kamu. Aku juga pernah kehilangan diriku sendiri karena kamu." Balasku dingin. "Sekarang, rasain. Rasain seperti apa hidup tanpa aku. Padahal aku masih ada. Itu yang selama ini kamu lakuin ke aku, Vin. Aku masih ada, tapi kamu abaikan. Sekarang giliranmu." Arvin tertunduk, tangisnya pelan. Tapi bukan lagi tangis cinta. Itu tangis lelaki yang kehilangan, bukan karena orang lain merebut, tapi karena dirinya sendiri yang membuang. Malamnya, ia mabuk. Aku tahu dari suara gaduh di ruang tamu. Ia menjatuhkan vas, memecahkan gelas, menabrak meja kecil. Aku keluar kamar, berdiri menatapnya dari tangga. "Vin, kamu ngapain?" "Aku nyari kamu, Nay." "Kamu di mana? Kamu di mana, Nay? Kamu pergi, kamu hilang dari aku." "Padahal aku masih di rumah ini," jawabku dingin. "Tapi kamu buta." Ia duduk di lantai, menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Kesayangannya, aku turun perlahan, mengambil selimut, menutup tubuhnya yang gemetar. Tapi aku tak menyentuhnya lebih dari itu. "Tidur, Vin. Besok pagi aku ada kerjaan." Suaraku lembut. Tapi bukan karena cinta, tapi karena belas kasihan. Keesokan paginya, aku keluar lebih awal. Ada undangan makan siang dari klien. Dani ikut, seperti biasa. Tapi pagi itu, Arvin berdiri di depan pintu rumah. Matanya masih sembab, tapi kali ini bukan karena mabuk. "Kalau kamu milih dia, bilang, aku siap." Aku tersenyum kecil. "Aku nggak milih siapa-siapa, Vin. Aku cuma milih diriku sendiri." Dan Arvin hanya bisa menatapku pergi. Mobilku menjauh. Dingin AC belum bisa menenangkan panas di dadanya. Luka yang selama ini kupeluk, kini pindah ke tubuhnya. Ia rasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan seseorang yang tak lagi menoleh meski kau teriak dari belakang. Hari itu, dia menelan seluruh dosanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut memuntahkan luka yang terlalu lama ditahan. Aku berdiri di depan lemari, menggulung satu persatu pakaianku ke dalam koper. Tidak buru-buru, tidak panik. Setiap lipatan adalah penanda luka yang kini tak lagi ingin kubiarkan bernanah. Di rumahannya, Arvin masuk kamar dengan nafas tak beraturan. Rambutnya basah, bajunya kuyup. Entah dari hujan atau dari peluh rasa takut yang membanjiri tubuhnya. Matanya mencari, tangannya gemetar. Dan saat melihat koper di ranjang ia tahu, ini bukan ancaman, ini keputusan.
Kamu mau kemana? Suaranya pecah. Aku nggak pergi dari rumah ini, Finn. Jawabku, tenang. Aku pergi dari rasa yang udah lama mati tapi terus kamu paksa hidup. Ia maju beberapa langkah. Matanya merah, wajahnya hancur. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gini. Nei, aku masih cinta kamu. Aku berubah, aku nyoba, aku minta maaf. Kamu tahu kenapa aku akhirnya pergi? Potongku cepat. Karena kamu cuma tahu cara menahan orang. Tapi nggak pernah benar-benar belajar mencintai. Tangannya mengepal. Tubuhnya limbung. Aku kehilangan kamu, Nei. Tapi aku belum siap. Belum selesai. Aku menutup koper terakhir. Aku juga belum selesai, Finn. Tapi aku selesai jadi istri yang kamu abaikan. Dia bersimpuh. Air matanya jatuh deras. Lirihnya makin tenggelam oleh suara hujan. Tolong jangan tinggalin aku. Aku hancur. Aku nggak bisa hidup kalau kamu pergi. Aku menatapnya dari atas. Lelaki yang dulu kucintai, kini menangis di lantai, memohon seperti anak kecil yang kehilangan pelindungnya. Tapi aku bukan lagi perempuan yang akan luluh hanya karena air mata. Kamu menangis sekarang, Finn. Tapi tahu nggak, siapa yang pertama kali menangis dalam pernikahan ini? Aku menunduk, menatapnya. Aku. Kamu tahu siapa yang tidur berbulan-bulan sambil membelakangi suaminya? Aku. Siapa yang nahan Ishak di bawah shower karena nggak punya tempat curhat? Aku. Siapa yang peluk dirinya sendiri karena kamu sibuk main sama perempuan lain? Aku, Finn. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi menahan. Aku biarkan semua itu meledak. Karena malam ini, aku tak ingin terlihat kuat. Aku ingin dia tahu, perempuan sepertiku juga bisa patah, tapi tetap memilih berdiri dan melangkah. Arvin memeluk kakiku, menangis tak terkendali. Kalau kamu pergi, Nei, aku mati. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menunduk, mengangkat dagunya. Kamu baru merasa butuh saat kehilangan. Tapi, tahu nggak, Finn? Kehilangan yang sebenarnya adalah saat aku masih di sini, tapi kamu nggak pernah benar-benar melihat aku.